Semuanya, kembali lagi kita di podcast Nala Natural and Leadership Audio, yang dimana podcast Nala ini yang menggabungkan suasana alam yang sangat sejuk dengan obrolan seputar kepemimpinan yang hangat dan seru. Di sini kita percaya alam bisa menginspirasi cara kita memimpin dan mengambil keputusan. Dan kali ini kita rekaman di tempat yang super duper adem, yaitu di Kebun Raya Bedugul. Kita juga mengangkat topik hari ini, yaitu dampak media sosial terhadap gaya kepemimpinan dan pengambilan keputusan publik. Udah hadir juga bareng kita narasumber kece yang bakal nemenin obrolan hari ini. Beliau adalah salah satu mahasiswa administrasi publik Universitas Udayana angkatan 2022, yaitu Kak Yosinta. Bisa perkenalan dulu nggak sih, Kak? Baik, jadi halo Bapak, Ibu, dan juga teman-teman mahasiswa. Perkenalkan, aku Nikoda Dewi, mahasiswi aktif di Program Studi Administrasi Publik Universitas Udayana angkatan tahun 2022. Kenal. Halo Kak, gimana nih kabarnya hari ini? Jadi halo Mang, mungkin kabarku hari ini secara suasana di Bedugul ya, sangat baik. Senang juga akhirnya bisa keluar dari rumah, dari lingkungan magang juga. Jadi sangat terima kasih sih bisa diundang untuk berbagi cerita di sini. Iya, kalian juga perlu tahu guys, kalau Kak Yosinta ini effort banget loh dari Denpasar ke Bedugul, menerjang panasnya cuaca Denpasar dan dinginnya cuaca Bedugul. Nah gini nih Kak, kita kan podcast Nala nih hari ini, kita juga mengangkat topik yang dimana topiknya itu dampak media sosial terhadap gaya kepemimpinan dan pengambilan keputusan publik. Aku kan cukup berminat ya dengan kepemimpinan, topik kepemimpinan, jadi sangat menanti bagaimana obrolan kita akan mengalami nanti. Betul, nggak afdol nggak sih Kak kalau kita berdua aja? Ya, perlu banyak narasumber, iya, banyak orang yang perlu ajak kita ajak share kan sih. Betul banget. Tahu aja nih Kak Yosinta, apa kita undang ya teman kita lagi dua? Oh, ada lagi? Ada lagi dong pastinya. Rizka dan Krisna. Halo. Bisa duduk aja langsung. Satu banget. Oke. Iya, my God. Halo. Guys, kalian perlu tahu kalau Rizka ini kepala Departemen 1 dan Kak Yos juga dulu jadi staf Departemen 1. Sebuah perkenalan yang sangat penting. Betul. Sama seperti konsep podcast ya. Oh, di sini udah lengkap banget ya perlengkapannya. udah kayak Madura. Iya. Jadi gak sabar apakah nanti akan dijumpai ini bakal jadi sesuatu sih. Ya, pasti dong. Ngomong-ngomong soal kepemimpinan, iya, aku mau tanya tentang sama Kak Yosinta. Kalau menurut Kak Yosinta di zaman sekarang di dunia digital ini ya, harus nggak sih seorang pemimpin itu punya yang namanya media sosial? Terus dengan adanya media sosial itu, menurut kakak apakah pemimpin itu justru lebih dekat dengan masyarakatnya atau justru lebih stres menghadapi tekanan seperti komentar yang ya seperti itu Kak? Jadi ya, sepemandanganku melihat observasi juga. Jadi untuk pemimpin baik itu presiden, gubernur atau di tingkat di bawahnya itu semuanya sudah punya akun media sosial sih menurutku ya, Rizka. Tapi bagaimana mereka memanfaatkan media sosial ini untuk lebih aktif dengan pengikutnya, dengan masyarakatnya di media sosial tersebut, itu mungkin nggak semua belum lakukan. Nah, tapi menurutku juga bagi pemimpin-pemimpin yang aktif di media sosial bisa membagikan konten sehingga menghadirkan reaksi publik dan juga untuk transparansi publik, atau sekedar si pemimpin ini ingin mengetahui bagaimana pendapat masyarakat perihal kebijakan dan program yang sedang berlangsung, itu tentu akan mendatangkan respon-respon, di mana respon ini tentunya nanti akan meningkatkan dialog dua arah. Jadi menurutku pemimpin yang aktif bermedia sosial itu tentu bisa meningkatkan kedua belah pihak gitu, Rizka. Satu nggak? Kalau di Indonesia itu banyak pemimpin yang seperti itu, yang aktif di media sosial. Tahu dong Kak, siapa sih generasi Z yang sekarang ini nggak tahu yang namanya KDM? Deddy. Iya, Kang Deddy Mulyadi yang lagi viral masukin anak-anak ke barak militer. Iya, jadi Kang Deddy itu kan dia sebagai pemimpin ya di Provinsi Jawa Barat, dan dia juga menerapkan gitu ya, menggunakan media sosialnya sebagai alat untuk berdialog dengan masyarakatnya. Jadi konten-kontennya dia pun merekam kegiatan-kegiatannya dia menjadi sang pemimpin. Seperti belakangan perihal kebijakan, tau gak sih yang kebijakan siswanya itu harus sekolah pagi-pagi. Aku lupa jam berapa, tapi ada aku juga sempat ini ada mengadvokasi kebijakan seperti itu. Nah, karena hal itu Kang Deddy pun semakin dikenal kan sama masyarakat, bahkan kita yang di balik pun tahu gitu Kang Deddy Mulyadi. Jadi tentu pemimpin seperti Kang Deddy yang aktif di media sosial, khususnya di TikTok ya, itu menjadi lebih dekat dengan masyarakatnya. Seperti itu, Rizka. Kalau menurutku sih Kang Deddy Mulyadi itu punya gaya kepemimpinan yang karismatik deh. Kalau menurut kakak gimana? Oh, karismatik ya? Oh iya bener sih, karena hampir di setiap konten beliau yang terkena spotlight itu ya, itu berhasil menghadirkan emosi dan reaksi khusus dari masyarakat, dan rata-rata pun mendapat komentar yang positif ya, apalagi yang perihal konten yang anaknya nakal terus nanti dilaporin nih soal Kang Deddy ya, itu banyak dapat gini sih respon dari masyarakat. Jadi cukup
oke lah gitu beliau dalam melakukan menaikkan citra publik ya dengan kebijakannya. Seperti itu, Rizka. Nah, aku juga kepo nih Kak, kalau soal pengambilan keputusan media sosial tuh seberapa besar sih pengaruhnya? Kalau menurutku pribadi, ini kan menarik sih Rizka juga mengerti. Media sosial tuh pengaruhnya sekuat itu. Contohnya nih, seperti yang baru-baru viral banget perihal penambangan di Raja Ampat, tau nggak? Tahu banget dong, itu sangat viral di Instagram, di X. Jadi Viral itu, banget. pada tanggal 3 Juni itu kan ada gini nih, Greenpeace itu melakukan aksi kritik di pembukaan Indonesia Critical Mineral Expo gitu. Dan situ diungkapkan bahwa penambangan di Raja Ampat itu seharusnya nggak dilakukan, jadi mereka melakukan aksi itu udah save Raja Ampat. Terus tiba-tiba ada yang merekam aksi tersebut sampai aktivis Greenpeace itu kayak ditahan untuk dikeluarkan ke ruangan itu kan, dikeluarkan dari ruangan pertemuan. Nah itu viral, akhirnya banyak pengguna aplikasi pun juga menyerahkan hal yang sama. Jadi kita tuh khususnya melindungi Raja Ampat, melindungi ekosistem yang ada di sana juga dirusak dengan penambangan nikel gitu kan. Kok tuh nggak case di situ libatkan pulau mana aja di Raja Ampat ini? Oh, tahu dong Kak, ada 5 pulau. Ih bener banget. 5 Oh pulau apa my aja God. tuh, tau gak? Ayo. Kok kamu bisa tahu? Ayo, apa aja Jadi ya, tuh? bener banget ada 5 pulau. Itu ada Pulau Batapile, Pulau Ga, Pulau Kawai, Pulau Waideo, sama Pulau Menuran. Nah, karena saking viral nih, akhirnya pemerintah tuh mengambil keputusan di mana waktu bulan setelahnya tanggal 5 Juni itu pemerintah melalui Menteri ESDM yaitu Pak Bahlil itu mengatakan bahwa penambangan yang dilakukan oleh PT GAK di Pulau yang dia PT GAK ini melakukan penambangan di Pulau GAK itu diberhentikan untuk kesenangan aja. Tapi keputusan yang diambil pemerintah itu nyatanya nggak terlalu meredakan emosi masyarakat di media sosial. Nah sampailah akhirnya pemerintah mengambil keputusan baru lagi, di mana pada tanggal 10 Juni 2025 pemerintah itu akhirnya menghentikan PT-PT 4 dari 5 PT yang turut serta untuk melakukan penambangan nikel, di mana satu perusahaan aja yang dipertahankan yaitu PT GAK yang membuat penambangan di Pulau GAK. Tapi ini juga menghadirkan respon lagi, kenapa hanya PT GAK aja yang dipertahankan gitu. Jadi kan itu menimbulkan sebuah kecurigaan baru lagi. Nah mungkin itu nanti bisa teman-teman lihat di Bacaan Alus itu aku ngikutin sih kalau bukan Bacaan Alus itu bagus banget. Jadi kayak gitu. Jadi pengambilan keputusan itu dipengaruhi juga oleh reaksi dan respon dari pergerakan di media sosial terutama dari masyarakat. Jadi peran media sosial itu cukup besar sih untuk mempengaruhi pengambilan keputusan pemerintah itu sih. Wah, menarik banget nih informasi dari Kak Yosinta hari ini. Terima kasih banyak ya Kak. Sama-sama Nafisa. Jadi sebenarnya untuk kasus penambangan di Raja Ampat tuh memang harus dipantau oleh masyarakat sih, karena sebenarnya juga ternyata pemerintah itu belum sempat melihat langsung. Dan itu pun Pak Bahlil yang mengungkapkan kalau dia memang belum sempat melihat langsung Raja Ampat itu sih. Tapi ngomong-ngomong, kamu berdua ada pertanyaan lagi nggak sih? Benar nggak? Aduh, kayaknya tenggorokanku Oh my God. udah kering banget deh. Ya nih, sama aku juga nih. Dulu, Oh, ayo, iya, yuk, boleh. kami foto-foto aja. Boleh. Oh my God. Baik, Kak. Dadah. Bye, Kak Dadah. Bye. Nah gini juga nih Kak, aku juga punya 2 rekan yang gak kalah hasil loh dari Rizka sama Krisna. lagi? Ada banget betul. Betul. Novita sama Natali, selamat datang. Halo. Oh my God. Duduk. Duduk. Aku bawa sesuatu. Oh my God, Novita sangat perhatian guys, bawa ayam. Oh my God. Makan di sini ya. Boleh. Oh my God, BTW kamu OTW dari mana nih? Dari Jawa. Oh my God, dia OTW dari Banyuwangi guys. Apakah itu benar atau tidak? Kita tidak tahu. Dari Samsung guys. Nah, ngomong-ngomong nih, Kenapa? aku kaget banget loh sama jawaban Kak Yosinta tadi mengenai KDM, mengenai Raja Ampat. Oh my God, sangat speechless tau gak sih guys? Mungkin Novita sama Natali ada pertanyaan gak sih buat Kak Yosinta? Oh my God, apa tuh? Kita kan kesini nggak cuma bakar-bakaran aja. Betul. Nanya dong pastinya. Betul, apa tuh? Tadi kan teman-teman juga udah nanya nih Kak. Iya. Aku juga mau nanya dong. Iya betul, Jadi boleh. pertanyaan ini nggak lari jauh lah dari topik kita. Iya. Aku penasaran banget tuh sama pernah nggak sih ada keputusan yang penting nih terus dibatalin cuman karena ada netizen yang rame di medsos. Oh my God. Sepengetahuan ya, itu pernah. Tapi karena tadi Raja Ampat dan KDM itu kan berita yang baru-baru ini. Nah kalau ini dia sudah terjadi di tahun lalu, tahun-tahun sebelumnya, juga tepatnya pada pandemi COVID-19. Itu ternyata vaksin COVID-19 yang kita dapat itu sebenarnya direncanakan untuk berbayar nih. Udah tahu belum? Udah dengar belum? Pernah dengar. Nah itu berbayar, di mana itu juga disebut dengan vaksin gotong royong yang masuk kebijakan di bawah peraturan Menteri Kesehatan. Tapi melihat reaksi masyarakat, khususnya kan tadi kan banyak yang di PHK ya. Betul. Terus impian ekonomi juga nggak mungkin dong kita ngabisin ngeluarin uang lagi. Dan akhirnya alhamdulillah itu karena respon masyarakat yang kurang mendukung. Nah akhirnya pemerintah tuh memutuskan untuk menggratiskan vaksinasi COVID-19 seperti itu. Jadi memang ada nih kebijakan yang dia batal padahal sudah direncanakan sebelumnya gara-gara reaksi masyarakat di media sosial. Kalau dulu kan gimana nih vaksinnya? Aku dulu waktu SMA vaksin gratis. Sama. Memang gimana? Aku
waktu SMA juga dong. Ya masa di kuliah? Bang Nggak itu mungkin kan? Bang itu waktu SMA kamu yang bayar. Oh my god, nggak mungkin. Aku sih nggak kasih ya kalau suruh bayar, nggak banget. Oh my god, maaf ya kak. Gak apa, tapi ya per tahun 2024 tepatnya di bulan Januari akhirnya vaksin COVID-19 ini berlaku lagi. Jadi dia diubah kebijakannya di mana vaksin ini akhirnya berbayar. Tapi lihat juga di tahun 2024 kan juga kasus COVID-19 sudah mereda menurun gitu. Jadi gimana? Oke nggak? Oke banget. Nah, mungkin kalau dari Novita, Oh iya benar, aku ada sih kak. Kan dari Natali tadi soal pemerintah yang ikut sama netizen. Iya. Terus menurut Kak Yosinta nih, dari pemimpin itu ada nggak sih yang enggak ngikutin apa kata netizen? Kayak ya dari pendiriannya aja. Kalau soal itu jadi dia tetap sesuai dengan keputusannya dia Iya, sebelumnya. nggak berubah. Itu tentu ada. Jadi banyak nih pemimpin yang dia tetap stay di keputusannya dia gitu. Kalau kasus nyatanya itu kayak Bapak Erick Thohir. Oh iya. Beliau kan sebagai Menteri BUMN juga sekaligus ketua dari PSSI. Iya benar. Nah waktu itu beliau sempat memberikan keputusan bahwa Sintayong sebagai pelatih timnas Indonesia itu harus diselesaikan. Jadi beliau dipecat. Gitu. Sintayong dipecat. Dan itu pun banyak pecinta bola kayak kenapa sih kenapa Sintayong gitu. Iya kak, bener banget. Itu bahkan sampai viralnya tuh dibuatin lagu. Iya. Gimana tuh lagunya? Mengapa harus Sintayong? Iya betul itu. Nah itu pun akhirnya banyak nih yang bilang kayak susah dipertahankan, jauh dipertahankan. Anaknya Sintayong juga mengeluarkan kritik serupa, kenapa sih bapaknya nggak dihargai seperti ini. Dan beliau Erick Thohir pun tetap pada keputusannya. Dia malah mencari pelatih baru, di mana pelatih barunya timnas itu namanya Patrick. Oh iya benar. Patrick Kluivert gitu kalau salah. Mohon maaf kalau salah ya. Jadi Pak Patrick gitu. Iya benar. Nah gara-gara itu pula sesuai dengan pertanyaannya Novita, kalau ada pemimpin yang enggak asal nurutin kata netizen, dan mungkin keputusan yang diambil oleh Pak Erick pada saat itu mungkin dipengaruhi oleh banyak hal ya, mungkin dari komitmennya dia, mungkin dari keinginannya dia sendiri, atau kemampuannya dia dalam hal dalam prospek menjadi ketua PSSI. Juga mungkin bisa dipengaruhi juga oleh ada kepentingan di sana gitu. Jadi mungkin menurut Pak Erick ini dengan mengganti Pak Erick membawa udara baru bagi timnas gitu. Mungkin itu yang diinginkan oleh beliau, yang mungkin berbeda dengan keinginan dari masyarakat netizen seperti itu sih Novita. ngomong-ngomong, kita kan udah kayak berbincang-bincang sama Rizka, Krisna, Putri, Novita. Kita juga punya teman online nih yang nggak bisa hadir pada pagi hari ini, yaitu Kiki. Kiki itu tiba-tiba kayak ngabarin nggak bisa ikut guys karena kakak nikahan gitu. Mungkin kita bisa via online aja nggak sih, ya kan Kak? Boleh, jadi Kak Calling aja, betul. Halo Kiki. Ya, mungkin kamu ada kepo nggak sih Ki tentang kepemimpinan dan media sosial? Aku kepo juga nih Kak mengenai topik hari ini yang kalian bahas. Nah kalau pemimpin yang nggak aktif di media sosial itu bisa dibilang nggak peduli sama rakyat nggak sih Kak? Atau gimana? Pas banget. Ini pertanyaannya masih nyambung sama kayak apa yang aku tanya ke Rizka. Betul. Jadi setiap pemimpin tuh udah pasti punya media sosial. Cuman memang nggak semuanya aktif kan di media sosial. Nah kalau pemimpinnya nggak aktif itu apakah memang nggak peduli? Itu menurutku pribadi keaktifan pemimpin dalam bermedia sosial itu enggak satu-satunya menjadi indikator atau pengaruh dalam melihat apakah pemimpin tersebut peduli dengan rakyat. Karena sebagaimana yang pernah diungkap oleh Dr. Bahtiar yang merupakan alumnus dari program doktor di Universitas Gadjah Mada, tepatnya di program studi kepemimpinan dan inovasi kebijakan, itu beliau menyebutkan bahwa popularitas itu hanya sebagai alat bagi pemimpin, sedangkan tujuan akhirnya tentu bagaimana popularitas itu dapat membantu untuk menjangkau lebih masyarakat yang dia pimpin. Jadi menurutku Ki, kalau pemimpin yang aktif bermedia sosial itu belum tentu dia enggak peduli juga dengan rakyatnya kayak gitu Ki. Dari Kiki gimana? Setuju nggak juga? Atau punya pendapat lain? Iya sih Kak, kita sebagai seorang pemimpin juga nggak bisa gitu ya ninggalin masyarakat gitu aja. Apalagi ninggalin tanggung jawab yang kita pegang ya. Mungkin kita bisa stop sampai di sini aja ya, karena Kiki udah mau balik ke Bali nih. Bisa say hey kamera Kiki, dadah. Nah guys, tadi kan kita juga udah ngobrol-ngobrol nih sama Kiki lewat video call karena Kiki sedang berada di luar kota. Dan kita juga udah sempat ngobrol-ngobrol juga ya, kita berempat, dan 2 orang lagi nih, aku nggak tahu kemana nih, Rizka sama Krisna. Mungkin Novita bisa teleponin Rizka sama Krisna nggak sih? Boleh tuh. Biar nyusul ke sini ya. Betul, karena tadi mereka bilang lagi foto-foto guys. Halo Rizka, di mana? Sini makan. Udah mateng. Iya. Mana ya? Makan Kak. Sini Rizka. Sini. Aduh. Ih, lama banget kalian loh. Duduk. Capek banget. Sedang makanannya. Gimana pemandangannya? Kalian datang dari mana aja sih? Oh my god. Iya dong, namanya aja Kebun Raya Bedugul. Oh my god. Gak nyesel sih aku kesini. Betul. Tapi sambil mikir-mikir tadi aku foto di bawah, aku jadi mikir tahu. Kenapa tuh? Aku mikir kalau tadi kan Kak sudah bilang tuh sosial media tuh kayak gimana, terus pemimpin kayak gimana. Jadi aku mikir kalau antara sosial media dan juga pemimpin itu erat banget kaitannya. Dengan adanya sosial media, aku pikir
Kepemimpinan itu seorang pemimpin dapat menciptakan persepsi publik yang akan nantinya menciptakan citra dari kepemimpinan yang dijalankan oleh pemimpin itu sendiri. Seperti itu. Benar nggak sih, Kak? Benar banget. Jadi bisa mempengaruhi partisipasi publik sama respon publik juga. Jadi apakah memang pemimpin ini menurut mereka tuh layak atau bagus atau bagaimana seperti itu. Jadi mereka bisa menilai kinerjanya si pemimpin tersebut. Gitu sih, Rizka. Jadi oke banget. Nah gitu guys, itu yang disebutin Rizka tadi itu sekaligus menjadi kesimpulan podcast Nala kali ini. Nah sambil kita tutup podcastnya, aku ada sedikit jargon nih Kak untuk podcast Nala pagi hari ini. Mau tahu nggak sih jargonnya gimana? Mau dong. Nanti pas aku bilang terima kasih dan sampai jumpa sahabat Nala, nanti kalian jawabnya suaranya alam, suaranya pemimpin. Sampai jumpa sahabat Nala.